masih membongkar fakta dunia roh. Ada pertanyaan dari The Queen Sarah, juga ditanyakan oleh TYK. Pak mau tanya, ini dengan nada lembut suara hati, apakah bisa didengar setan atau iblis dreams? Mohon dijawab Pak. Begini, kita tahu bahwa iblis setan tidak maha tahu. Setan di bumi ada teritorial wilayah-wilayah memang yang dikuasai. Tetapi hati manusia yang dikuasai oleh Roh Allah, di mana manusia ya yang dipenuhi oleh Roh Allah tidak akan bisa ditembus oleh kuasa kegelapan. Saya sebagai pelakunya sulit sekali mempengaruhi, menembus orang-orang yang benar-benar di dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, sulit untuk ditembus. Nah, kalau kemudian setan bisa mendengar, bisa mengerti, kuasa-kuasa kegelapan itu bisa memantau orang-orang yang di dalam Tuhan, dia hanya melihat dari jauh. Ya, body language orang itu, kemudian juga panah-panah si jahat, ya perkiraan-perkiraan itu ditembakkan, ya intimidasi itu ditembakkan, itu bisa, ya itu bisa terjadi. Jadi itulah kenapa ketika perjamuan kudus saya selalu meminta ya jemaat, anak-anak Tuhan selalu memperkatakan. Ya, ketika kita angkat perjamuan kudus, kita selalu berkata, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kenapa saya mesti mendorong kita semua untuk berkata-kata? Karena iblis dan setan-setannya tidak maha tahu. Jadi supaya dia tahu, maka kita beritahu. Itu. Ya, jadi iblis setan sama seperti kita, ciptaan Tuhan. Ya, para malaikat yang jatuh itu ciptaan Tuhan, yang adalah iblis ya dan setan-setannya yang sepertiga yang jatuh itu sama dengan kita ciptaan, mempunyai keterbatasan. Ini yang banyak orang salah paham bahwa setan iblis mengerti hati kita yang paling dalam. Tidak. Dia memang lebih tua daripada kita. Dia sangat ahli, mengerti siapa kita, siapa orang tua kita, nenek moyang kita keturunan siapa, semua dia mengerti. Bahkan kita lahir dia sudah mengerti. Kebiasaan orang tua, kebiasaan kita, body language kita bergerak ini, mau ini, dia mengerti. Dan dia sering mengintimidasi, menembak kita ya untuk kita melakukan kejahatan-kejahatan. Seperti itu. Ya. Jadi kembali saya ulangi, ada beberapa yang saya ingin sampaikan adalah kadang-kadang kita bisa berdoa di dalam hati. Ya, karena hanya kita dengan Tuhan, Roh Kudus yang tahu. Tapi kadang pula kita harus berdoa dengan berkata-kata. Ya. Ingat, ketika kita memberitakan setan, ketika Tuhan Yesus pun memberitakan setan untuk enyah dari hadapannya, ketika Yesus pun memberitakan orang itu untuk bangkit berjalan, mesti diperkatakan. Paulus juga demikian, Petrus juga demikian, selalu memperkatakan kata-kata perintah. Karena memang iblis dan setan-setannya tidak maha tahu. Itu jawaban saya. God bless you.